Assalamualaikum kakak, kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan Gymnospermae, Pteridophyta, Bryophyta, dan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Jangan lupa simak videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Sebelum kita bahas bagaimana sih cara perkembangbiakannya, Ustazah mau tanya dulu nih, udah pernah lihat buah melinjo belum? Atau mungkin sudah pernah makan empingnya? Nah, tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah itu disebut dengan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti tumbuhan Angiospermae, tapi tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Pada tumbuhan Gymnospermae, penyerbukannya terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Kira-kira tumbuhan Gymnospermae itu bisa nggak sih berkembang biak secara vegetatif? Bisa banget. Tumbuhan Gymnospermae yang dapat berkembang biak secara vegetatif misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil. Sudah pernah lihat tumbuhan yang nggak punya bunga? Nah, tumbuhan paku itu merupakan kelompok tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Nah, kalau semisal tidak punya bunga, gimana nih cara tumbuhan tersebut bisa berkembang biak? Yang perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku lainnya tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora. Nah, tumbuhan paku juga dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif ataupun juga dengan cara generatif. Lalu, kapan sih perkembangbiakan generatif itu terjadi dan kapan juga perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi kepada tumbuhan paku? Oke, silakan perhatikan gambar berikut ya. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium ini akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela atau berekor, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma itu sendiri dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Oke, coba ingat-ingat, tanaman apa saja sih yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma? Tulis jawaban kalian di kolom komentar yang ada di Google Classroom ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang tumbuhan paku, sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Baiklah, sekarang kita bahas dulu perkembangbiakan tumbuhan lumut secara generatif. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air.
Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema ini tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Nah, tumbuhan lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan bagian tubuhnya untuk menjadi individu yang baru. Hebatnya, ilmuwan mempunyai cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan teknologi. Contohnya, yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Contohnya pada tanaman sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada vertikultur, di mana vertikultur ini merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang sangat cocok untuk daerah perkotaan dan lahan yang terbatas. Selanjutnya yaitu kultur jaringan tumbuhan, yang mana kultur jaringan ini merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau mungkin sekelompok sel, jaringan, bahkan organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Banyak banget sih sebenarnya jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan menggunakan metode ini. Tapi kembali lagi, tiap-tiap tumbuhan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bagus. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan, di mana perkembangbiakan pada hewan ada dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Aseksual itu sendiri merupakan perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Cara perkembangbiakan aseksual ini ada tiga. Yang pertama membentuk tunas, yang kedua fragmentasi, dan ketiga ada partenogenesis. Yang pertama membentuk tunas. Hewan yang menggunakan tunas untuk berkembang biak yaitu ubur-ubur dan hidra. Yang kedua ada fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Lalu terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Dan akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Terakhir ada partenogenesis yang secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu, dan kutu air. Nah, pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Gimana? Unik ya? Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah, sedangkan lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu ini adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Hewan juga berkembang biak secara seksual, di mana melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi yang namanya proses fertilisasi, yaitu proses peluburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal.
Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Misalnya nih, pada hewan kayak sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma ini terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan ya, kayak ikan, begitu. Ada 3 jenis cara perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Yang pertama, hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewannya nih, semisal ada gajah, badak, kerbau, banteng, paus, kambing, dan hewan-hewan lainnya. Selanjutnya, hewan yang ovipar atau bertelur. Nah, hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh hewannya yaitu burung, itik, ayam, dan sebagainya. Terakhir ada ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini disebut juga hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Nah, contoh hewannya nih seperti kadal dan beberapa jenis ular. Perlu kakak-kakak ketahui bahwa setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Pada jenis hewan lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Nah, perkembangan hewan yang seperti ini itu disebut dengan metamorfosis, di mana metamorfosis juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna, dan yang kedua, metamorfosis secara sempurna. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Contohnya pada kutu. Yang kedua, ada metamorfosis sempurna, yang mana telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva, yang contohnya ada pada metamorfosis hewan lalat. Sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan, pada hewan juga ada teknologi perkembangbiakannya. Oh ya, sudah pernah mendengar istilah kawin suntik? Nah, kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibukukan menggunakan alat seperti suntikan. Yang terpenting adalah inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat seperti efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Oke, itu tadi materi kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajarannya dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.